Halo semuanya, kenalin, aku Aira. Nah, sebelum kalian masuk ke podcast utama, aku bakal kasih sedikit pengantar tentang topik yang bakal kita bahas hari ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang korupsi. Nah, pasti udah sering kan denger apa itu korupsi? Nah, korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi soal karakter dan nilai moral yang seharusnya dijaga sama setiap warga negara. Nah, apa hubungannya sama Pancasila? Pancasila sebenarnya bukan hanya simbol negara dan hafalan di kelas, tapi Pancasila juga merupakan pedoman moral yang bisa membentuk cara kita bertindak, memilih, dan mengambil keputusan. Pancasila memiliki 5 sila yang masing-masing silanya itu memiliki makna masing-masing dan mengajarkan nilai-nilai yang penting. Contohnya seperti nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kalau itu benar-benar dijalankan, korupsi nggak akan punya tempat di masa depan bangsa. Nah, segitu aja pengantar dari aku. Kita lanjut ke host di studio ya. Check it out! Halo semuanya, welcome back to our podcast. Di sini kita bakal menjelaskan tentang tema menjiwai Pancasila, yaitu Pancasila sebagai pedoman moral generasi muda. Setelah penjelasan singkat dari Aira, hari ini kita akan bahas topik yang sangat relevan untuk generasi muda. Pancasila sebagai pedoman moral generasi muda, khususnya untuk menjaga perilaku koruptif. Dan aku di sini berempat ditemani oleh Abian, Almira, Zafira, dan Shana. Oke, sekarang kita lanjut ke topiknya. Abian, menurut kamu perilaku koruptif itu bertentangan dengan Pancasila nggak sih? Bertentangan sih, soalnya kan di sila-sila kita tuh dijelasin, di sila pertama apalagi semua agama tuh ngajarin kalau misalnya kita tuh harus bisa jujur dalam berperilaku ataupun bertingkah. Sedangkan korupsi itu kan berkebalikan, kayak menyelipkan duit orang lain, menyelipkan duit perusahaan, dan itu tuh kayak kan bukan perilaku jujur. Dan itu berkebalikan dari sila 1. Terus ada sila 2 juga. Sila 2 tuh kan memanusiakan manusia, poin pentingnya. Nah, sedangkan di korupsi itu gak ada yang namanya memanusiakan manusia. Itu tuh lebih merugikan manusia. Dan itu tuh ya gak bisa toleransi sih. Oke, lanjut. Baik, lanjut ke pendapat dari aku sendiri ya. Kalau sila ketiga itu kan lebih tentang tanggung jawab bersama ya, kebersamaan, gotong royong gitu. Dan sila ketiga juga kan persatuan Indonesia, di mana kepercayaan rakyat tuh bisa saja runtuh. Dan kalau runtuh itu bisa kesatuan kita tuh yang persatuan Indonesia malah terganggu gitu, bukan bersatu lagi. Nah, terus lanjut ke sila keempat nih. Nah, sila keempat tuh tentang kerakyatan dan kepemimpinan. Kepemimpinan tuh harusnya kita tuh bermusyawarah pastinya kan, untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Jadi kalau ini tuh kita gak boleh egois dan tentu harus saling ingat satu sama lain juga kan. Lanjut ke sila yang terakhir dan pastinya sila kelima. Keadilan sosial tuh pasti sangat penting juga karena ini yang jadi melengkapi juga dari Pancasilanya kan. Nah, keadilan sosial nggak akan tercapai kalau uang publik itu nggak dipakai untuk kepentingan pribadi pastinya. Dan itu tuh korupsi itu benar-benar hal yang janggal lah, dan itu sangat menentang dari sila kelimanya sendiri. Baik, Shana mungkin ada tambahan? Boleh. Nah, jadi kalau menurut saya itu sikap korupsi yang tadi itu nggak tentang satu poin Pancasila aja, tapi merembet ke semua poin-poin Pancasila yang ada, gitu. Jadi kan mereka tuh kan saling keterhubungan ya, saling keterhubungan satu sama lain. Jadi sekalinya menentang satu poin, sudah pasti menentang semua poin yang ada, gitu. Oke, sekarang kita bahas. Mungkin kalau bisa dilihat perilaku koruptif tuh kalau nggak suap menyuap, kalau nggak
grafik dari negaranya tuh nggak stabil, terus betul. penyalahgunaan jabatan pastinya kan, Ya. terus maraknya anggaran yang makin meningkat. Nah mungkin Abian bisa menambahkan. Sebenarnya korupsi itu kan hal yang sangat mungkin bisa dibilang kurang manusiawi seperti di poin kedua. Dan itu korupsi itu sebenarnya kita bisa cegah mulai dari bukan itu sih. Jadi korupsi itu sebenarnya muncul dari hal-hal kecil, entah itu dari nyontek lah ataupun nitip absen kalau misalnya kita nggak mau hadir di acara-acara kecil. Ya benar. Kan biasanya suka gitu ya. Ya biasanya suka kayak gitu. Enggak sih. Ya. Pokoknya janganlah, dan itu bisa merembet ke hal yang besar, dari menitipkan absen, menyontek, atau kayak mengambil uang orang lain itu bisa merembet ke hal besar. Mungkin bisa kita menyelipkan dana usaha orang lain atau dana usaha bersama, bisa kayak gitu. Berarti dampaknya lumayan luas dan Betul. mungkin menghilangkan kepercayaan orang-orang kan ya. Ya, betul, Ya, betul. banget, setuju. Menurut aku ya, ini tuh kayak efek yang pantai gitu. Jadi satu orang melakukan korupsi, terus terbiasa dan semua orang juga melakukan itu. Jadi korupsi itu dianggap sebagai normalisasi di sekitar kita. Oke, menurut Zafiera, dampak besarnya apa nih? Jadi dampak korupsi itu ada 3 nih, Elvira. Yang pertama itu kalau misalnya dampak bagi ekonomi ya, itu tuh investor tuh jadi ragu buat masuk. Terus pertumbuhan ekonomi menurun atau melambat, terus kesempatan kerja juga berkurang. Kalau misalnya dari pelayanan publik, pendidikan tuh bisa tertinggal, terus infrastruktur tuh rusak, dan rumah sakit tuh kekurangan fasilitas. Terus kalau misalnya dari faktor sosial, dari dampak sosial, kesenjangan tuh makin besar, dan juga kepercayaan masyarakat tuh pada pemerintah menurun. Oke, kalau menurut kamu nih, dampak paling bahayanya buat generasi muda tuh apa sih? Bagi generasi muda, mereka tuh bisa jadi lebih apatis. Mereka mikir yang curang aja sukses, ngapain jujur. Benar banget. Itu bahaya banget Kalau ya sih, misalnya Zafiera karena banget. Iya. bikin nilai Pancasila hilang dari karakter bangsa. Betul, mindset yang rusak lah. Iya. Iya. Terus kan dampaknya tuh banyak. Nah, kira-kira nih, apa yang bisa diperbaiki? Perbaiki bisa dari pendidikan karakter berbasis Pancasila, terus juga bisa dari sistem transparan, terus masyarakat juga harus lebih teladan, dan juga generasi muda harus mulai dari diri sendiri. Oke, Iya. Benar banget sih, setuju. kalau menurut kamu dampak singkatnya apa sih? Kalau menurut aku nama singkatnya ya, dari solusi yang tadi. Jadi kita tuh sebagai anak-anak bangsa memiliki mindset yang sudah pasti terhubung langsung dengan sifat-sifat atau poin-poin Pancasila yang ada, yang tentunya itu bisa membuat Indonesia itu lebih maju ya, seperti Betul. negara-negara lain yang sudah mempunyai anak-anak bangsa yang memiliki mindset yang sangat-sangat bagus begitu. Oke, setuju. Berarti kesimpulannya, perilaku koruptif itu melanggar banget sila-sila dari kelima sila itu, benar kan? Betul. Iya, Terus betul. dampaknya pasti sangat besar. Iya, sangat. Kepercayaan juga hilang, Iya. publik juga jadi sulit percaya kepada orang-orang yang di atas mungkin ya. Betul. Oke. Makanya jangan korupsi guys, jangan Iya. korupsi. Mulai dari hal kecil aja, Iya. jujur kalau ngerjain tugas, jujur keulangan, Iya, nggak boleh, nggak boleh melakukan hal-hal yang kurang ajar. Iya, benar banget. Oke. Mungkin podcast sekarang dicukupkan saja. Terima kasih banyak untuk 4 narasumber di Iya. sini. Ada Abian, ada Almira, Zafiera, dan Syahna. Terima kasih juga. Kita tutup podcast hari ini. Terima kasih. See you guys. Bye. Jangan korupsi, jangan korupsi. Ya, korupsi.